ibadah itu hasilnya itu masih ada hadas, masih merasa artinya masih merasa memiliki, ya. Masih capek lah, masih pegal lah, masih ngantuk lah. Coba kita praktekkan sahabat beriman, ya. Coba kita praktekkan, ya. Makanya kenapa di Arab itu kalau sholat, ya, kadang-kadang itu imamnya tuh satu kali satu rakaat itu satu juz. Mampu nggak kita orang Indonesia? Nggak mampu. Kenapa? Mereka satu nafas, satu makom, ya. Karena mereka serahkan kepada Allah yang tidak merasa capek, kepada Allah yang tidak merasa pegal, kepada Allah yang tidak merasa berpikir. Ya, Allah tidak memiliki rasa berpikir, Allah tidak memiliki rasa pegal. Ya, kita di sini boro-boro yang mau satu juz, ya. Imamnya aja kalau baca 1 menit, 2 menit, ya, 5 menit, apalagi setengah jam, ya. Itu udah pasti dah, ya. Nanti nggak bakalan besok malam ada yang hadir lagi dah kalau memang imamnya itu, ya. Kalau ada imam yang begitu pasti masjidnya akan kosong, palingan cuma 2 orang doang. Kalau imamnya tuh baca satu rakaat 1 jam aja, cukup 1 jam atau setengah jam, udah jamin dah nggak mampu kita. Karena apa? Ya, karena kita selama ini tidak berpikir di dalam, hanya berpikir keluar, ya, berpikir keluar. Sebenarnya kenapa saya bisa kayak gini? Kenapa saya sebenarnya sampai kayak gini? Berpikir ke dalam, serahkan kepada Dia. Nah, inilah yang kita harus jaga, sahabat beriman, ya. Jangan sampai dalam sholat kita itu masih merasa memiliki tubuh zuhir kita itu, ya. Merasa melihat diri kita yang sholat, ya. Merasa kita yang sujud, merasa kita yang ruku. Akhirnya apa? Akhirnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, pulang sholat mungkin ibu-ibu, ya. Nanti sebentar sore ada arisan, ngumpul, ngomongin aib orang lain. Mending masih ngomongin aib orang lain. Kadang-kadang ceritain aib sendiri, ceritain tentang kekurangan dalam keluarganya sendiri. Ini berarti ilmu dalam sholat kita ada yang salah. Gitu aja, kita koreksi diri, nggak usah koreksi keluar, koreksi diri. Kenapa sholat saya nggak bisa berkah? Kenapa doa saya nggak sampai? Jangan koreksi keluar, jangan mengkambing hitamkan Allah. Selalu menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa Engkau tidak mengkabulkan doaku? Engkau selalu menunda-nunda doaku sampai sekarang aku sudah umur tua juga nggak dikabulkan. Ada yang salah di dalam diri kita, masih ada hadas. Makanya saya katakan, walaupun sebesar biji zaro, sahabat beriman, ya, itu sudah sekutu bagi dirinya. Ya, apalagi ada yang mengatakan, ya, sholat aja, ya. Walaupun kita lagi seorang pemaksiat, sholat aja. Itu kan kata-kata jahiliyah, yang kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh umat Nabi Muhammad. Itu kata-kata mutasbihat, kata-kata jahiliyah yang memang disiratkan, yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Makanya banyak orang-orang yang mencari-cari takwilnya tentang mutasbihat ini, ya, untuk bagaimana untuk menjatuhkan keimanan umat muslim, untuk menfitnah. Ya, sebenarnya bukan kata-kata seorang muslim, sholat aja, buruk nggak buruk ya sholat aja, yang penting Tuhan yang tahu. Itu bukan kata-kata seorang muslim. Nah, itulah yang dimaksud kata-kata mutasbihat. Makanya disiratkan yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Itulah mutasbihat atau hukum jahiliyah.
Ya, hukum jahiliyah itu udah tahu kan? Nah, yang tidak memiliki akal. Itu orang-orang jahiliyah dulu tuh tidak memiliki akal. Akal kesadaran nggak ada tuh. Yang penting gas katanya. Makanya mutasbihat itu bukan berarti ayat yang tersirat, bukan. Ayat yang tersirat itu kamu harus cari di 6.666 ayat. Baca Al-Quran, hitung Al-Quran, nggak sampai 6.666 ayat. Yang tersiratnya mana? Sampai bisa mencukupi. Makanya disempurnakan oleh diri kita sendiri. Al-Quran nggak bakalan sempurna. Yang menyempurnakan adalah diri kita sendiri. Yang menyempurnakan 6.666 ayat. Itu yang menyempurnakan diri kita nih. Ilmu yang menyempurnakan kitab suci ya dalam diri kita ini yang tidak tersentuh oleh makhluk. Inilah kitab nafsiyah, inilah zohir. Inilah kitab yang berjalan nih ya. Ya kalau memang kitab yang berjalan, jadikan itu bagaimana kita ini menjadi Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Jangan kita seperti orang-orang jahiliyah ya. Makanya mutasbihat itu banyak yang mencari-cari takwilnya ya, banyak yang mencari-cari takwilnya untuk menjatuhkan atau memfitnah umat muslim ya. Artinya bagaimana mereka digulingkan ya, digulingkan dengan takwil-takwil yang mereka cari di mutasbihat ini ya. Yang tersiratnya itu ya pada diri kita ini sahabat beriman ya. Hanya diberikan tanda kepada huruf-huruf hijaiyah pada Al-Quran. Ya, jadi jangan kita selalu mengkoreksi, jangan kita selalu menyalahkan ya. Makanya ya barang siapa yang tidak mampu lagi menyalahkan orang lain ya, menyalahkan dirinya sendiri, itulah orang-orang yang bijak. Maksudnya jangan menyalahkan diri sendiri itu jangan menyalahkan apa yang ada di dalam diri kita, yang dikatakan Tuhan itu, atau yang dikatakan Rob itu, atau yang dikatakan ilah itu. Tapi koreksi keakuan kita ini, mungkin saya masih ada hadas, mungkin saya masih sedikit menyekutukan Allah, mungkin saya merasa selama ini merasa ada, mungkin saya selama ini merasa saya yang memberi, mungkin saya merasa selama ini saya masih ingin dipuji ya, ingin dijunjung. Nah, itu hadas. Banyak orang yang memiliki harta sahabat beriman ya, tapi bukan di jalan Allah. Maksudnya bukan haram, halal. Ya. Halal, ya, halal. Haram dan halal itu amalia, ya. Tapi yang haram di mata Allah, bagaimana harta-harta yang ia artinya yang ia dapatkan tidak sampai kepada Tuhan. Itu yang haram bagi Tuhan tuh. Kalau tentang haram yang dilihat itu ya amalia, syariat bagi kita ya. Nah, itu syariat bagi kita, tapi haram bagi Allah itu yang tidak sampai kepadanya, mencari rezeki tapi tidak pernah sampai bersyukur kepadanya. Ya, tidak sampai kita kepadanya. Tidak pernah sampai kita berdoa kepadanya. Nah, ini walaupun di mata manusia itu baik, walaupun itu di mata manusia itu halal. Kadang-kadang saya mencari dengan bagaimana dengan cara, mungkin saya menjadi seorang penyanyi, ya. Mungkin saya menjadi seorang pemusik, mungkin saya menjadi seorang pedagang. Ya. Tapi kalau apa yang dibuat ini sahabat beriman, kalau tidak sampai kepada Allah, ini haram di mata Allah. Makanya selalu saya katakan bagaimana kita berusaha harus kita artinya dalam usaha kita itu harus kita bawa dengan Allah sebagai perbendaharaan dalam niaga kita, sebagai perbendaharaan dalam bisnis kita. Ya haram. Ya, haram di mata Allah. Walaupun itu baik di mata manusia.
Makanya tadi yang bagaimana yang surat Al-Kahfi tadi yang 104, mereka itu seakan-akan sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Padahal di mata Allah itu salah banget, ya, salah sekali. Karena apa? Ya, tidak sampai di hadapan Allah. Sama hanya yang saya ceritakan tentang kiasan yang kemarin malam, ya, atau yang tadi malam, tentang bagaimana bagaimana kita memandang, bagaimana kita ini. Kita ngaku sudah pernah, iya, saya berdoa kepada Allah. Selama saya di dunia berdoa selalu kepada Allah. Tapi nanti sampai di sana tuh ditanya tuh, hai kalam, sini kamu. Apa benar nggak kamu pernah berdoa kepadaku? Sampai nggak doa kamu? Kalamnya ngomong apa? Kan kodrat iradat itu kan semua milik Allah. Tidak bisa didustai. Yang mendustakan mereka adalah keakuan kita. Di sana itu badan kita udah nggak bisa apa-apa. Ya kita nggak memiliki apa-apa. Mau kalam, kodrat, iradat nggak ada tuh. Ya. Nah, dipanggil kalam tuh, kalam sini dulu. Katanya manusia itu pernah berdoa sampai kepada saya. Pernah bersyukur kepada saya. Ya. Pernah melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk saya. Apakah benar kalam? Kalam mengatakan, tidak pernah ya Robku. Berarti melantunkan, mendoakan, meminta syukur kepada Allah, itu keakuannya. Keakuannya itu manusia, bukan keakuan Allah. Kan saya sudah katakan Allah itu memiliki maha. Ya, makanya dikatakan Maha Esa. Ya. Kalau kita memakai mahanya ini, dia akan Esa. Ya, kalau kita tidak memakai mahanya ini, ya, dia akan Esa. Tapi kalau kita juga memiliki mahanya, dia nggak bakalan Esa. Allah Maha Benar, kita juga merasa Maha Benar. Allah Maha Pemberi, kita juga merasa Maha Pemberi. Allah Maha Menolong, kita juga merasa Maha Menolong. Nah, tiba-tiba Allah disaingi. Nah, inilah yang menyekutukan. Inilah yang paling berat siksaannya, sahabat beriman. Ya, yang paling berat siksaannya. Mereka dikumpulkan di lembah-lembah penyesalan. Putus hubungannya dengan Allah. Bayangkan kalau sudah putus hubungannya dengan Allah, Allah tutup akal sehatnya, Allah tutup keberkahannya hidupnya, Allah tutup keberkahan rezekinya, Allah tutup mata hatinya, Allah butakan mata hatinya, pokoknya semua buta, tutup. Nggak ada pertolongan sama sekali selain engkau bagaimana bertobat kepadanya. Bagaimana caranya bertobat? Bagaimana kamu harus memulihkan apa yang kamu merasa memiliki tadi? Matikan diri. Matikan diri kita. Yang kita merasa benar, matikan. Yang kita merasa pintar, ya matikan. Kita merasa so baik, ya matikan. Merasa kita so lebih paham, ya matikan. Hanya Dia yang Maha Esa. Hanya Dia yang segalanya, yang satu dan segalanya. Ini yang kita harus capai, sahabat beriman, ya. Hukumnya berat sekali kalau putus hubungannya dengan dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang dikatakan di alam kubur, ya. Alam kubur itu alam kubro, atau ilmu yang sudah tertutup. Ilmu yang tertutup. Kubro itu tertutup, alam itu ilmu yang tertutup. Nah, inilah kita dihidupkan di alam barzah, atau alam yang memiliki hijab, ya. Alam yang memiliki batasan dengan Tuhan. Ya, kalau manusia sudah begini, sahabat beriman, ya, masya Allah. Ya. Tidak bisa dikoreksi, tidak bisa dibantah, tidak bisa diperjelaskan, tidak bisa diperbaiki apa yang dia katakan, tidak bisa ada yang melawannya. Ya, luar biasa kalau orang sudah pasif, sahabat beriman, luar biasa.
tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diperbaiki kata-katanya. Oh ini salah bang, ini nggak boleh. Itu sudah pasti. Allah sudah tutup semuanya. Sudah tutup. Mereka itu udah nggak digelar sama Allah, mati di mata Allah. Ya, mati di mata Allah. Allah bingung tuh kalau nengok orang-orang kayak gitu, bingung dia. Ini saya mau beri nama apa ini? Ya, dibilang manusia bukan manusia, dibilang hamba saya bukan. Kalau dibilang ciptaan saya bukan ciptaan saya, karena dia berjalan bukan artinya dia berjalan nggak memiliki bahwa yang berjalan itu adalah saya yang menjalankan. Inilah adalah orang-orang yang berdusta di atas nikmatku. Jadi mereka itulah adalah bangkai-bangkai yang berjalan di atas bumi. Manusia-manusia yang tidak berguna untuk alam semesta. Ya, bukan tidak berguna untuk orang lain, tidak berguna untuk Allah. Ya, seakan-akan yang dia bawa itu mubarakatuhnya sendiri, bukan mubarakatuhnya Allah. Kan dikatakan Allah mubarakati. Berarti semua keberkahannya Allah. Makanya kalau kita berbuat baik berarti berkatnya Allah, mubarakatuhnya Allah. Jangan juga kita merasa kita yang mubarakatuh di situ. Ya, jadi jangan kita terburu-buru untuk bagaimana belajar, bagaimana ya Ustadz atau kayak gimana ya Bang untuk belajar mentajalikan. Jangan dulu kita terburu-buru sahabat beriman ya. Yang kita takutkan tadi ya, ini udah tahu nih, udah paham ya, nafas kita ini udah paham nih, yang keluar masuk udah paham ya. Tapi jangan sampai sahabat beriman ya kita terburu-buru sehingga nafas yang kita paham itu terganti dengan nafas hewan. Nafas hewan itu apa? Yaitu sifat keakuan. Itu sifat keakuan, itu sifat hewan. Ya, makanya Nabi Muhammad itu naik ke langit ke-7 itu pakai buruk, ya pakai buruk ya. Dia pakai buruk tuh. Ya, dia sejenis kayak kuda. Ya, kalau dikiaskan itu sejenis kayak kuda. Ya, tubuhnya itu binatang ya atau hewan yang bersayap dan kepalanya itu manusia. Kenapa? Kepala ini batin, an-nazir bagi Allah. Kepala ini kesadaran, an-nazir bagi Allah atau batin Allah. Ya, penglihatannya. Makanya disisipkan sifat ma'ani bagi manusia di jidat kita, sahabat beriman. Ya, di jidat kita. Kalau sifat ma'ani ini bagi Allah kita tempatkan di jidat kita dan kita buang pikiran-pikiran kita yang rasa keakuan diri kita, itulah orang-orang yang mukminin. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk surga. Inilah orang-orang yang soleh. Ini an-nazir. Kalau dari kepala ke bawah, dari leher ke bawah, itu an-nasir. Itu hewan. Itu makhluk. Ya, jangan sampai tubuh itu menguasai sampai kepala. Tapi seharusnya kepala itu menguasai sampai tubuh. Itu dia membawa, sedangkan buruk itu memiliki 4 kaki. 4 kaki itu ilmu dalam kiasannya. Ya, kaki buruk itu kiasan. Dia membawa 4. Makanya tidak ada sejarah itu syariat, hakikat, tarikat, marifat itu terpisah. Nggak ada sejarah. Ya, bagi orang-orang yang mengerti melihat perjalanan marifatnya Nabi Muhammad, bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang mau ingin belajar. Tapi kalau kita hanya setakat melihat secara amalia, ya melihat secara zahir, ya palingan juga naik kuda, naik kereta kuda, naik kereta andong. Tapi tidak memanai kiasan-kiasan yang bentuknya ini. Itu kiasan hakikat, artinya memiliki pemahaman dalam di dalamnya. 4 kaki, syariat, hakikat, tarekat, marifat. Jadi kalau ada orang yang memahamkan bahwa syariat, tarekat itu pisah, itu berarti dia tidak mampu, artinya dia tidak membawa ajaran apa yang diajarkan oleh Al-Quran.
ya, atau dia hanya mungkin ya setakat hanya bagaimana dia untuk membenarkan yang zahir saja, tapi dia tidak mampu mungkin sampai bagaimana yang artinya sampai bagaimana batin seseorang ini yang gelap tadi ini kita bangun, kita terangi, kita kembali terangi mereka. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan tarekat ya, marifat, ya, tasawuf itu bisa, itu berarti memang ya, itu bukan ajaran dari memang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita itu dia mengajarkan tentang bagaimana memandang secara arif billah, memandang kebenaran, ya. Itu yang dikatakan ajaran Nabi. Memandang secara kebenaran, itu memandang secara arif billah itu, yang memandang itu siapa? Arif billah itu kan yang tidak berdarah, yang tidak bertulang, yang tidak berurat. Itu yang arif billah tuh. Makanya kalau dalam bulan Ramadan itu yang difitrahkan, diri halus itu, yang arif billah itu. Nah, itu yang arif billah. Dia memandang apa yang ada di dalam hati kita, memandang orang lain. Itu memandang secara arif billah, memandang kebenaran. Berarti Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana tentang yang hak. Yang hak itu batin, ya. Yang batil itu zahir. Yang batil itu zahir, letaknya di mana? Letaknya pada keakuan. Letaknya pada keakuan. Kalau kita masih merasa mengaku memiliki zahir ini, nah itu batil tuh. Ya mungkin sahabat beriman, kalau ada yang mau bertanya silakan, atau yang mau bernarasi juga silakan. Alhamdulillah. Makasih Bang Hamba, makasih selalu. Itu azkar saya sudah salin tuh, linknya itu ada tuh. Linkmu nggak bisa ini sama TikTok, bisa lihat ya. karena kamu nulisnya salah. Kamu jangan pakai HTT langsung gitu, itu aja getar apa gitu. Nulis sendiri, jangan langsung kreatif. Jadi TikToknya marah. Iya kan, itu promosi punya dia, bukan punya TikTok. Kayak Bang Geget gitu, jadi underscore Geget apa-apa gitu. Jangan pakai HTT. Gitu ya. Coba tulis lagi. Itu getaran jiwa. Bukan getaran jiwa Jaya Prakasa. Panjang banget sih namanya dia itu. Soalnya dia itu biar nggak itu, nanti kalau udah besar kadang itu diambil orang. Kalau panjang gitu nggak ada yang males ini. Karena yang pendek-pendek itu kalau yang udah besar ini diinikan. Atau sih aturan izin dulu sama Pak Guru, boleh nggak? Pak Guru mohon maaf. Bagaimana? Ada kawan kita, mohon maaf, ada kawan kita, jadi ininya Bang Hamba Allah ini direkam terus ditaruh di YouTube, izin ya. Oh iya silakan. Itu namanya Geget, YouTube-nya itu ada. Allahu lahu. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan sedemikian, sahabat beriman, masya Allah. Ya. Alam ta'lam, aunallaha lahu. Kalau kita artinya kita mensiratkan, artinya kita mengartikan secara amalia, tidaklah engkau tahu, ya, bahwa sesungguhnya milik Allah ya kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa supaya artinya siapa yang ia kehendaki, dan mengampuni siapa ya yang ia kehendaki. Ya. Alam ta'alam, ya, anal, ya, anallahu, ya, atau bisa dikatakan anallaha, ya, lahu. Ya. Kalau dalam makna sahabat beriman ini sangat luar biasa. Ya. Tidaklah engkau tahu bahwa sesungguhnya milik Allah kerajaan
langit dan bumi. Mana yang langit dan mana yang bumi di dalam diri kita? Ya. Langit dan bumi ini kan adanya kan karena ada kita, ya. Langit dan bumi ini adanya karena ada kita, sahabat beriman. Terciptanya langit dan bumi karena adanya manusia, ya. Dia menyiksa siapa yang ia kehendaki. Maksudnya dengan kata-kata ini, sahabat beriman, ini sangat bermakna paling dalam. Ya. Artinya kesombongan itu hanya milik Allah. Ya. Bahwa dia itu Tuhan segala-galanya. Ya. Dan sifat bumi itu bagi kita artinya zohirnya ini hanya milik Allah segala-galanya. Ya. Kalau kita menghadap alam semesta ini ya sama. Kalau kita memang melarikan dia di artinya di amalia sama. Langit dan bumi kita ini milik Allah. Tapi kalau kita larikan ke dalam diri kita, ya artinya yang bersifat, artinya yang memiliki maha tinggi itu adalah Allah. Langit dan bumi. Bumi itu adalah bagaimana zahir kita ini adalah milik Allah. Di sini ada kata Anallaha. Anallaha ini bagaimana kita sudah mampu berikrar. Sesungguhnya yang menyelimuti diri kita ini adalah Tuhan sendiri. Ini sudah pengakuan Anallaha, sesungguhnya adalah Allah. Lahu, ya. Lahu itu keakuan saya. Alam, mana alam di dalam diri kita? Tak alam, alam batin dan alam zohir. Inilah alamnya Allah, inilah batinnya Allah. Yang di dalam diri kita itu alam yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini yang alam yang nyata. Inilah batin. Inilah diri zohir. Ya, ini kalau dalam Al-Quran. Na'an ta'alaihim. Ya, yang tidak kelihatan itu yang ya, na'an ta'alaihim, menuju ta'alaihim. Ya. Nah, itu pengakuan Allah tuh. Anallaha. Nah, apalagi kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu udah ikrar tuh. Kita udah memang berikrar di situ. Sesungguhnya aku Allah. Ya, jangan pula kita mengatakan Allahu Akbar, lepas keakuan kita di situ masih ada. Ya. Berarti kalau masih keakuan kita masih ada, berarti selama yang kita ucapkan Allahu Akbar itu hanya setakat diri zohir atau keakuan kita. Nah, itu putus hubungannya sampai hanya pada amal. Orang yang meninggal ya putus itu juga apa yang dikatakan itu. Dia cuma sebatas sampai amal. Tapi kalau kita mengatakan Allahu Akbar dan kita mensiratkan di dalam diri kita, itu sampai kepada Allah. Itu nggak bakalan putus tuh. Itu yang harus menjadi tabungan buat diri kita. Ya. Nah, itu yang kita harus tabung, itu yang kita harus perbanyak tuh. Ya, zohir yang beramal, batin kita yang beribadah. Ya, menjadikan amal ibadah. Ya. Nah, amalnya untuk di dunia, ibadahnya untuk di akhirat. Jangan amal semua, lantas ibadahnya di mana untuk di akhirat? Nggak ada. Maka merugilah kita. Ya, kenapa selama ini kita mengandalkan apa yang kita lakukan, kita mengandalkan dengan keakuan kita. Ya. Makanya dalam surat An-Nas itu adalah kitabnya diri kita. Ya, surat An-Nas itu adalah kitabnya diri. Bagaimana diri kita ini harus dikuasai oleh dirinya, rajanya manusia. Ya. Tapi apa marifat yang dikandung dalam surat An-Nas? Kalau kodrat kita sudah pernah Robin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya, ini tiga ini yang paling penting, sahabat beriman. Kalau untuk maujud pembuktian, maka minsaril. Kalau kita mau ingin pembuktiannya, ya, kalau kita mau ingin pembuktiannya, kita jangan di situ merasa was-was. Minsaril was-was, karena jangan kita merasa was-was, jangan kita merasa ragu kalau mau ingin pembuktiannya. Jangan merasa ragu-ragu, jangan merasa was-was, ya. Allazi sufidurinas, ya. Sufidurinas. Nah, ini yang digugurkan, ya.
ini yang digugurkan. Karena ini yang akan mengancam ketauhidan kita, yang membujuk di dalam dada manusia, yang itu sahabat beriman ya, yang selalu membujuk di dalam dada manusia ya, sifat keraguan-raguan, sifat was-was, nafsu, keakuan. Tapi kalau gugurlah 3 sifat batil ini sahabat beriman ya, nanti dia akan berdiri 3 sifat yang hak. Itulah yang ditetapkan awal dulu ya. Itu yang harus ditetapkan awal dulu ya, yang akan tunduk sifat was-was, sifat keraguan-raguan ya. Apa sifat keraguan-raguan, apa sifat was-was? Masa saya zohir, saya masa zohir, saya masih mau tunduk untuk diri saya sendiri. Lantas di mana Tuhan saya? Nah, ini sifat keraguan-raguan ya. Sifat kayak iblis ya. Iblis itu kan ngaku gitu ya. Iblis itu kan nggak mau tunduk sama Nabi Adam, nggak mau tunduk dia. Iblis itu nggak mau tunduk kepada Nabi Adam. Karena apa? Ada sifat keraguan-raguan. Dia melihat Adam adalah manusia. Padahal itu perintah Allah. Tunduklah engkau kepadanya. Kenapa? Apa yang membuat kamu enggan untuk tunduk kepada Adam? Hai iblis, surat Al-Kahfi. Aku yang diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Nah, ini karena ada rasa was-was, ragu-ragu, nafsu. Makanya dia dilaknat oleh Allah. Artinya derajatnya diturunkan ya. Sehingga dia tidak memiliki anasir seperti manusia yang nampak ya. Begitupun juga malaikat ya. Malaikat itu dia lebih tinggi kita, kemuliaannya lebih tinggi kita. Malaikat itu tidak memiliki anasir ya, dia tidak nampak, dia tidak memiliki anasirnya Allah atau zuhirnya Allah ya. Jin-jin tuh ya tinggi semua, mereka tuh tinggi kemuliaannya itu lebih tinggi daripada kita. Lepas itu kepada hewan yang nampak ya. Hewan yang nampak itu membedakan kita akal ya. Hewan itu nggak memiliki akal, dia cuma memiliki otak ya. Hewan cuma memiliki otak tapi tidak memiliki akal ya. Itu bedanya kita dengan hewan, dengan pohon ya, dengan tanaman, dengan alam semesta yang kelihatan ini ya. Bedanya tuh ya. Karena apa? Akal itu bukan di kepala ya. Akal itu bukan di kepala ya. Akal itu di hati ya. Yang di kepala itu otak ya. Nah, bagaimana kata hati ini berkata dan dikirimkan oleh artinya yang si Jabar ini memperjalankan ya. Si Jabar ini memperjalankan, menurunkan wahyunya untuk diri kita, yaitu otak untuk berpikir. Kayak gitu tuh jalannya tuh ya. Makanya wahyu itu gelombang atau kekuatan, dikatakan getaran, itu wahyu ya. Saat hati kita ini berkata sahabat beriman, dia memperjalankan ke diri kita, dia menyampaikan ke diri kita di otak kita ini untuk berpikir. Makanya saat kita melihat ya, saat kita memandang sesuatu, itu dia sampaikan tuh ya. Si Jabarul ini artinya yang menjalankan ini ya, yang menjabarkan ini, dia menyampaikan apa yang kita lihat tuh, dia menyampaikan. Oh, ini buku, ini apa yang saya lihat, oh ini HP, dia menyampaikan tuh. Kalau nggak ada dia, kita nggak tahu ini apa nggak tahu. Walaupun kita melihat, kalau nggak ada yang menjabarkan tadi, dia tidak bisa dibohongin sahabat beriman. Kamu lihat yang buruk-buruk, yang baik-baik, dia tahu. Itu buruk tuh, itu baik. Cuma karena keakuan kita sudah tinggi, sehingga kita melakukannya. Ya? Kita tidak menerima tentang apa yang dikatakan si Jibril tadi, yang menjabarkan tadi, tidak menerima. Ya, wahyu itu kita tolak. Sehingga kita melakukannya. Akhirnya timbul penyesalan di belakang. Ya. Makanya kita harus mengedepankan siapa yang sebenarnya menguasai diri kita itu. Kita mengedepankan dia. Hati kita ini ya, kalau kita ini sudah berkata, lalu diantar tuh sama malaikat Jibril. Ya. Jangan pula kita mengatakan Jibril yang di luar ya.
Kalau Jibril yang di luar itu walau alam, karena saya nggak lihat ya. Nah gitu sahabat beriman ya. Makanya Jibril itu nggak kelihatan karena dia bentuknya akal ya. Bentuknya akal sehat ya. Atau dikatakan dalam Al-Quran jenius ya. Surat Al-Jin itu ya sangat artinya sangat baik, artinya sangat jelas dikatakan surat Al-Jin itu. Ya, itu tentang kejeniusan, tentang akal sehat. Makanya kalau kita sudah sampai dalam kedudukan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, akal kita ini lebur. Hilangkan minal jinati wan nas. Hilangkan rasa kejeniusanmu tadi, hilangkan rasa kepintaranmu tadi, hilangkan rasa akalmu tadi, yang pokoknya yang ilmu-ilmu dari mungkin kamu S2, S3 hilangkan. Hanya Allah yang ada di situ, lebur semuanya. Nah ini Maha Esa. Ya, tapi kalau kita masih merasa, oh saya yang lebih pintar, sehingga kita mengkritik dengan logika, dengan kejeniusan kita, jatuh lagi kita keimanan kita. Ya. Nah gitu sahabat beriman ya. Jadi ikuti dia, apa yang dia telah sampaikan itu kan wahyunya yang diperantarakan oleh malaikat Jibril. Ikuti dia tidak pernah bohong sama kamu. Ya, kalau kamu terburu-buru, dia suruh kamu, diajak kamu istighfar sejenak. Dia ngomong kepada kita tiap saat, ya nggak pernah dia berhenti. Mau makan pun juga kita tuh dia ngomong. Udah kenyang kamu tuh jangan paksain, nanti haram pula dimuntahin. Ngomong dia. Tapi banyak yang menduakan dirinya. Ya, banyak yang menduakan apa yang berkata di dalam hati kita. Itu yang dikatakan kitab nafsiyah, kitab suci yang tidak tersentuh oleh makhluk. Itu yang melengkapi Al-Quran. Dia tidak tersentuh oleh makhluk. Ya, walaupun kita merasa dia di dalam diri kita, enggak tersentuh. Kalau dia tersentuh ya pasti ada gesekan di dalam diri kita ini, sakit lagi. Ya, tapi dia halus seperti sutra, ya, yang tidak pernah menyakiti diri zohirnya. Itulah bagaimana dia mengatakan artinya Maha Penyayang. Makanya kalau kita mengatakan Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Penyayang yang bagaimana, Maha Pemurah yang bagaimana? Allah itu tidak diperanakan, yang tidak diperanakan bagaimana? Allah itu maha besar, yang maha besar bagaimana? Allah nggak bakal maha besar kalau kamu merasa besar. Kalau kita masih merasa besar, ya Allah nggak bakal maha besar. Nah inilah yang kita alami ya di akhir zaman. Ya, inilah yang kita alami di akhir zaman, yaitu zaman yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ya, umat-umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad untuk bagaimana kita menyelamatkan alam semesta dengan menyadarkan para manusia ya untuk berakhlak mulia sampai kepada Allah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad nih, diandalkan nih, yang diandalkannya. Tidak ada yang mampu, artinya tidak ada yang sangat mencintaiku selain umat-umat Bani. Umat-umat Bani itu umat-umat akhir zaman. Makanya wafatnya beliau ya cuma nyebutin kita umati. Padahal kita jauh dari apa yang dipastikan oleh Nabi, ya jauh banget. Ya. Nanyain soal agama, bertele-tele soal agama, ya. Dengan niat yang lain, ya bukan ingat, artinya bukan dengan niat untuk bertanya, tapi niat untuk menghinakan. Makanya jangan membicarakan agama, tapi izinkan saya bagaimana untuk memasuki dirimu, melihat sifat dalam agamamu. Sifat dalam agama saja, sifat dalam syariat saja udah nggak jelas, apalagi bagaimana tentang kerohanian, lebih buruk sahabat beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan pemahaman saya sesat, saya cuma bisa melihat jiwa mereka dengan cara bicara mereka. Aku udah tahu. Saya sudah tahu, udah ngerti dah. Ya, jiwa keislaman aja nggak ada, apalagi jiwa tentang ketuhanan. Ya, berarti putus hubungannya, putus ajarannya dengan Nabi Muhammad. Itu aja.
Jadi kalau kita menghadapi orang-orang kayak gitu, sahabat berimannya, kita diam aja, ya. Jangan sampai mereka itu kan artinya kalau sudah mereka sedemikian, itulah yang dikatakan sifat nar. Ya, jangan sampai sifat nar itu tertular dengan diri kita. Mereka menyampaikan apa artinya menyampaikan secara panas, kita pun ikut panas. Itulah sifat nar. Itulah sifat neraka bagi kita. Itulah neraka yang sebenar-benarnya tuh. Kalau kita membahas di dunia, kamu neraka, saya neraka, nah sama tuh. Baik kalau cuma omongan, tapi kalau saling menghilangkan, ya, menghilangkan nyawa seseorang, kayak gimana tuh hukumnya tuh? Nah itulah kesadaran. Makanya harus ada yang sadar untuk bagaimana, ya. Karena kita mengalah ini bukan berarti kita kalah, ya. Berarti kalau mengalah itu sifat Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu penakut, ya. Tidak, Nabi kita itu panglima, ya. Nabi kita itu Nabi Muhammad itu panglima perang. Dia diam bukan berarti takut. Nah, kita harus seperti itu tuh. Dia artinya dia mengelak dari perdebatan bukan berarti takut. Ya Nabi itu kalau di debat dia mundur, ya. Dilemparin batu dia mundur. Ya itu yang harus kita bawa. Ya. Nah, kalau kita hanya cukup memandang itu adalah amal, tapi kalau sampai dalam hati, keakuan ini sampai ke dalam hati, itu yang dikatakan ibadah. Makanya bagi orang-orang yang mengerti, ya. Karena apa sahabat berimannya? Karena semua orang itu bisa berbuat baik. Semua orang bisa berbuat baik, berbuat pemurah, ya, berbuat sayang kepada orang lain bisa. Semua bisa. Tapi apakah perbuatan baiknya itu sampai kepada Allah? Harus sampai kepada Allah. Ya. Biar benar apa yang kita perbuat itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, ya. Nabi kita itu mengajarkan tentang bagaimana, tentang yang saya katakan tadi, tentang kebenaran, tentang artinya memandang secara arif billah. Berarti dia pandangannya tuh sampai ke dalam, sehingga mereka tuh sehingga beliau diludahi, dilemparin pakai batu, ya, dia nggak balas. Nah, karena apa? Ya, dia memandang secara kebenaran. Dia memandang orang itu sampai ke dalam hatinya. Oh, orang ini ya ada lain hanyalah kodratnya Tuhan. Artinya ciptaan Tuhan juga. Ya, sama dengan saya gitu. Kalau saya menyakiti dirinya, berarti saya sama halnya menyakiti makhluknya Tuhan. Itu aja, itulah bagaimana kita memandang secara arif billah. Iya Bang, siapa ini Bang Rizky? Mengalah bukan berarti benar, sahabat beriman, ya. Ini bukan pertarungan yang selalu kita nonton di TV. Bagaimana tentang boxing, bagaimana tentang tinju, ya. Nah, jadi sahabat beriman, ya. Nah, itu yang kita harus tundukkan, ya. Sifat batil bagi diri kita. Nah, dan kita harus bangkitkan 3 sifat yang hak. Itulah yang kita tetap awal dulu, ya. Yang akan tunduk tuh, ya, untuk mematikan diri kita tadi, ya. Nah, tunduk atas kebangkitan daripada rohnya tadi. Mana rohnya? Apa wujud roh itu? Ini yang harus kita pelajari. Apa wujud roh yang berkuasa? Seperti apa bentuk kekuasaannya di dalam diri kita, roh itu? Itulah wujud yang akan kembali nanti, ya. Nah, kan kalau kita ditanya dalam cerita Amalia, kalau ditanya malaikat sahabat beriman, ya, tentunya kan mandrabuka, ya. Kalau dalam cerita syariat, ya, mandrabuka, siapa Tuhanmu? Nah, udah kita mampu jawab. Karena apa? Allah sudah ajar, ya. Kulu, ya, bilanglah, katakan, saya yang menguasai kamu, ya, saya Tuhan kamu. Nah, Allah sudah ajar tuh, ya. Kalau malaikat tanya mandrabuka, ya, siapa Tuhanmu? Ajarkan apa yang diajarkan oleh Allah tadi.
bilanglah kayak gitu sahabat beriman ya. Sesungguhnya ya, qul a'udzu birabbin nas, sesungguhnya akulah yang menguasai manusia. Jadi itu akan terjawab apabila hayat dalam hidup kita ini 24 jam, sahabat beriman ya, akan terjawab. Ya. Qul a'udzu birabbin nas itu kalau kita ini sudah hayat dalam hidupnya Allah dalam 24 jam. Sudah terbiasa kita. Kalau sudah terbiasa, kebiasaan ini akan membawa dalam bagaimana kita kembali kepada Allah. Karena apa? Yang berbicara di situ kodrat. Yang akan menjawab itu kodrat. Ya. Yang berbicara kodrat, yang akan menjawab kodrat. Ya. Maka kodrat ini yang harus maujud. Ya. Paham kodrat? Nah, kodrat itu kodrat batin, diri halus kita. Ya. Ya, kalau dalam bahasa syariat itu malaikat yang bertanya ya, yang bertanya malaikat. Tapi itu kodratnya sendiri yang bertanya, dan yang akan menjawab juga kodratnya sendiri. Ya, semua dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang mau bantu tuh. Karena dia maha kuasa, maha bisa. Masa ada malaikat-malaikat lagi yang mau ngebantuin? Cabut nyawa harus malaikat yang bantuin. Nah, itu amalia, ya, amalia dalam konteks amalia. Ya, semua sendiri. Ya, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Maka kodrat ini yang harus maujud. Kodrat ini yang harus menguasai diri kita. Diri halus itu. Di dalam diri kita ini. Dia yang harus maujud, dia yang harus wujud. Yang harus maujud selalu dalam diri kita, yaitu ketuhanan yang menguasai kita. Mungkin dalam bekerja, makan, lagi baring, ya, dan lainnya. Sesungguhnya kalau kamu sudah menyelesaikan sholat, saat kamu berbaring, duduk, kamu harus bagaimana? Harus beribadah. Ya. Dalam kesendirian, ya. Nah, semua itu harus dikuasai oleh Allah. Apapun bentuk kodrat penguasaan, ya, apa bentuk kodrat penguasaannya? Nah, kita lihat daripada kaji Bismillah, ya, di situ ada ba, ada alif, ada sin, ya. Perhatikan baik-baik, Bismillah. Ada ba, ada alif, ada sin, dan menuju milah. Milah itu kehidupan ya. Nah, itu namanya Allah, milah. Ya, itu kehidupan hidup, milah tuh. Tapi di situ ada ba, ada alif, ada sin. Di situ sin bersifat nas. Ya. Nah, sin itu belum kelihatan. Ya, makanya surat Yasin itu untuk orang yang sudah tidak kelihatan. Ya, orang yang sudah wafat itu sin, Yasin. Ya, dia nas kelihatan, nah, pas dia meninggal dibalik menjadi sin. Udah nggak kelihatan, kembali kepada asal muasal waktu diciptakan, waktu diadakan. Kembali ke asal muasal waktu, pokoknya waktu saat dia belum ada di dunia ini, nggak kelihatan. Nah, itu asal muasalnya manusia tuh. Ya, sesungguhnya manusia itu sudah ada tapi belum terlihat, kata Al-Quran ya. Nah, asal muasal, makanya kita harus kembali pada yang kosong, ya. Nah, kembali kepada yang kosong, usahakan kosong semua tuh, ya. Nah, gitu ya. Jadi sin ya bersifat nas, ya. Nah, dia bersifat nas atau manusia. Nah, kalau ba itu bersifat wujudnya. Ya, ba itu bersifat wujudnya atau yang berkuasa di dalam dirimu, batin, nyawa bagi kita. Nah, itu wujudnya tuh, wujudnya itu, wujud itu kan artinya ada. Lalu siapa yang ada? Nah, itu wujudnya tuh, itu zahirnya tuh. Nah, gitu ya. Alif bersifat sir yang akan mewujud sebagai Tuhan. Ya. Nah, ya. Ba itu bersifat wujudnya ya. Ba itu bersifat wujudnya atau nyawa bagi kita yang akan berkuasa di dalam diri kita. Dia yang menghidupkan,
Dia juga yang mematikan, ya. Dia tidak mandi, dia tidak diperanakan, tidak dilahirkan, ya. Tidak makan, tidak minum, kita tidur dia kita tidur dia nggak tidur. Nah, itu wujud, ya, wujud. Nah, makanya yang bergerak ini sifatnya, ya, yang bergerak ini sifatnya, yang melihat adalah sifatnya. Artinya kehambaan bagi Tuhan, ya. Nah, itu kehambaan bagi Tuhan. Nah, jadi kalau yang alif itu bersifat sir. Mana alif ini yang zohir nih, yang sudah nampak dengan mukanya nih, utuh dengan mukanya. Nah, itu yang alif, yang sudah nampak dengan wajah mukanya nih, ya. Nah, itu yang akan maujud sebagai ilah atau Tuhan. Nah, makanya sifat ini melayani Tuhannya nih, ya. Dalam keseharian lagi mau makan, mau berjalan, ya, mau mendengar, itu dilayanin sama sifatnya tuh. Ya, Tuhan ini dilayanin sama sifatnya. Ya, tapi bukan berarti kita belajar untuk menjadi Tuhan di sini, ya. Tidak belajar kita untuk menjadi Tuhan, tapi bagaimana kita belajar untuk mencari kelemahan diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya kita itu tidak ada. Ya, bahwa sesungguhnya kita itu tidak ada sama sekali. Ya, kita itu kosong sebenarnya, nggak ada. Karena saya sudah katakan, Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia itu tak ada. Sesungguhnya manusia itu yang dimaksud tidak ada, gitu. Sesungguhnya manusia itu belum berwujud, kosong. Sesungguhnya manusia itu belum berwujud sebelum semesta, artinya sebelum alam semesta ini ada, tapi diwujudkan. Coba baca surat Maryam, ya. Ya, makanya kita ini nggak ada sama sekali. Jadi jangan pernah merasa ada di dunia ini, ya. Apa yang sentuh itu sebenarnya tidak sentuh. Kamu nyentuh meja, nyentuh dinding, nyentuh segala, mungkin nyentuh temanmu, itu nggak tuh sebenarnya, nggak sekutu bagi dirinya, nggak tersentuh. Ya, memang dalam penglihatan kita itu nyentuh, ngambil, tapi itu nggak sedikit pun tersentuh, nggak sedikit pun dia tersentuh, dia tidak tersentuh oleh apa yang disebutnya. Ya, makanya yang keakuan itu yang lihat seakan-akan tersentuh. Ya, keakuan ini bisa bagaimana dia? Keakuan ini bagaimana dia menggulingkan diri kita, menggulingkan keimanan kita. Makanya kamu melihat sekarang ini hanya kamu itu hanya hidup sendiri di atas dunia ini. Kamu hanya kita hanya hidup macam saya sendiri, ya, macam saya hamba Allah. Hamba Allah ini yang hidup di atas dunia cuma dia aja, ya. Yang lain Bang juga begitu, nanti Bang Ayla begitu, nanti Bang Rak juga begitu, Bang Uroh juga begitu, Bang Alam juga begitu semua. Makanya kalau kita menyentuh rumah, menyentuh sesuatu benda, itu nggak tersentuh, ya, nggak tersentuh. Tapi seakan-akan kita dengan akuan kita seakan-akan kita itu melihatnya menyentuh. Tapi memang dalam pembuktian tentang bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu artinya tidak menyentuh apa-apa, tidak sekutu, artinya bersekutu dengannya. Nah, itu mujizat Allah. Atau dia katakan cahayaku, ya, sinas itu cahayaku, ya. Nah, itu aku, sin itu nur. Nah, itulah nur ilahiyahnya, ya. Nah, jadi sahabat beriman, jadi kalau kita memilih sin tadi, ya, batin dan sir maujud di dalam nur dan penuh meliputi sekalian alam, rongga-rongga tubuh dan alam semesta menuju rongga-rongga diri, sehingga luputlah kamu dalam nur ilahiyahnya Allah. Luput kita di situ, mati kita di situ, udah nggak ada dah, ya. Nah, maka itulah yang dikatakan kekuasaan Rob. Nah, kenapa?
Itu dikatakan kekuasaan karena semua ruh di dunia berasal daripada dirimu. Itulah nur. Ya, Tuhan artinya Tuhannya ruh adalah nur. Ini kita ini Tuhannya ruh nih. Ya, ruh itu penciptaan ya. Ruh itu penciptaan. Ini alam nih. Hewan, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi. Itu Tuhannya kita tuh. Tuhannya adalah diri kita tuh. Ya, nurnya Allah. Makanya dikatakan Robil alamin, Tuhan sekalian alam semesta. Kalau memang diri kita ini sudah diliputi oleh Tuhan. Tapi kalau kita terlihat seperti kayak manusia, tapi tidak sampai kepada Allah, tidak mampu Allah meliputi kita. Ini alam semesta lihat kita manusia. Ya. Nggak ada kodratnya. Ini kodrat apa? Ini dia ini dikatakan diciptakan Tuhan, tapi nggak membawa kodrat Tuhan, ya. Jadi nggak ada artinya alam semesta. Akhirnya kita meminta apapun, alam semesta ini nggak refleks. Artinya alam semesta ini nggak sampai. Artinya nggak paham apa yang dia minta, ya. Padahal alam semesta ini pembantunya manusia. Alam semesta ini pembantunya manusia untuk menyediakan apa yang kita mau di dunia ini. Bukan kita mencari-cari dia, ya. Bukan kita mencari-cari alam, bukan mencari-cari rezeki, tapi bagaimana rezeki itu mencari kita. Itulah kuncinya sahabat beriman ya. Jadi tanpa nur, ruh tidak akan ada. Ya, tanpa diri manusia ini, alam semesta ini nggak bakalan ada. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Ya, kalau sudah maujud nur ya, nur ini artinya jasadnya Allah. Ini artinya nur kadim, Allah kodim. Ya, kalau maujud ini sudah dikuasai oleh nurnya Allah atau sudah dikuasai oleh Tuhan, ini sudah menandakan kita nur kadim, Allah kodim. Ingat, kalau kamu yang nyata, bukan kamu yang nyata ya, tapi nur itu yang nyata. Kalau kamu melihat, ingat, bukan kamu yang melihat, tapi nur itu yang melihat. Kalau kamu berbicara, kita harus ingat, bukan kamu yang berbicara, tapi nur itu yang berbicara. Inilah nurnya Allah. Ya, inilah nurnya Allah. Maka dikatakan nas sin nur. Itulah dia. Jadi kalau kita luput di dalam nur ilahiyahnya Allah, insya Allah dengan kita semua di sini juga sahabat-sahabat di bawah, kitalah cahaya itu. Ya, kitalah cahaya itu sebagai khalifahnya Allah yang diutus oleh Allah di muka bumi. Bagaimana kita diutus untuk meluruskan akhlak manusia. Dia yang wujud, bangkit dan hayat. Inilah nur semata. Luput kita di dalam itu, maka sirnakan 3 kodrat di depan kita tadi apa? Sirnakan semua, jangan ada di dalam diri kita lagi. Min saril waswasil kanas, jangan ada sifat keraguan-raguan. Minal jinati wanas, buang rasa kepintaranmu, rasa berilmumu, akal-akalmu, apa yang kamu miliki di luar dari dirinya. Tidak ada lagi rasa was-was dan akal di situ. Ya, ini yang kita harus gugurkan ya. Allazi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wanas. Buang segala keakuan, buang rasa kepintaran, rasa logika, ya, rasa pintar daripada Allah, termasuk akal. Leburkan sahabat beriman, lebur. Ini satu pernyataan yang harus kita pahami sebagai bekal untuk kita melangkah menuju di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya akan.
Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.